Baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi kami terkait dengan perbandingan feminisme radikal dan feminisme liberal dalam menghadapi patriarki. Kami kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lisa, dan yang kedua ada Melvina Asem, yang ketiga Lolani Moling, dan yang keempat Ina Itlai. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya Lolani Moling. Untuk itu, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Lolani Moling. Di sini saya akan menjelaskan apa itu patriarki. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang utama dan mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan. Patriarki juga menempatkan perempuan sebagai subordinat, di mana laki-laki mendapatkan posisi di atas dan perempuan mendapatkan posisi di bawah atau terendah, sehingga menyebabkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki juga menyebabkan perempuan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik. Perempuan juga dibatasi dalam pilihan hidup mereka dan diharapkan untuk memenuhi peran gender yang telah ditetapkan. Contohnya dalam keluarga, misalnya ayah dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh, sedangkan ibu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Kemudian dalam pekerjaan, perempuan juga kurang diberi kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme radikal. Feminisme radikal memusatkan perhatiannya pada permasalahan perempuan yang terkait produksi dan seksualitas perempuan, di mana feminisme radikal ini berfokus pada sistem patriarki. Patriarki dilihat sebagai penyebab utama dalam penindasan perempuan. Juga feminisme radikal ini berusaha untuk membongkar semua struktur yang mendukung sistem patriarki tersebut. Patriarki dalam pandangan Weber menjadikan posisi ayah begitu dominan dalam keluarga. Karena itu, patriarki bagi feminisme radikal tidak hanya harus dibenahi tetapi juga harus dimusnahkan. Karena menurut mereka, patriarki ini dapat menghambat kemajuan perempuan. Feminisme radikal bertujuan untuk menghapus patriarki, untuk menempatkan masyarakat yang bebas dari dominasi laki-laki. Feminisme radikal bertujuan menghapus patriarki untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari dominasi laki-laki. Feminisme radikal juga memiliki tujuan untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk penindasan, serta memberdayakan perempuan supaya bisa menentukan nasibnya sendiri. Berikut tokoh-tokoh feminisme radikal. Yang pertama yaitu ada Kate Millett, di mana ia menyatakan bahwa seks merupakan hal yang politis, karena hubungan perempuan dan laki-laki merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan, di mana kendali laki-laki dalam ranah publik dan privat menimbulkan patriarki. Maka penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan ingin mendapat pembebasan. Yang kedua yaitu Shulamit Firestone. Firestone mengklaim bahwa dasar material ideologi seksual atau politik dari pemisahan antara perempuan dan dominasi laki-laki itu berasal dari peran reproduksi laki-laki dan perempuan. Firestone juga percaya bahwa kebudayaan di sekitar kita mengarahkan iptek dengan sosok laki-laki dan kesenian dengan sosok perempuan. Dengan demikian, maka tanggapan maskulin terhadap realitas merupakan tanggapan teknologis, yaitu bersifat objektif, logis, ekstrovert, realistis, dan berhubungan dengan kesadaran atau ego, rasional, mekanis, pragmatis, dan membumi.
Sebaliknya, tanggapan feminis terhadap realitas merupakan tanggapan estetis yang bersifat subjektif, intuitif, introvert, penuh harapan, penuh mimpi, atau fantastis, berhubungan dengan ketidaksadaran emosional dan juga temperamental. Kemudian yang ketiga yaitu Marlene Frege, di mana Frege menganggap bahwa opresi laki-laki terhadap perempuan secara logika mengarahkan kepada sistem lain, bentuk dominasi manusia. Jika dalam memberikan pembenaran atas dominasi laki-laki terhadap perempuan, maka mungkin pula untuk memberikan pembenaran atas segala dan setiap bentuk dominasi. Frege juga mempercayai bahwa seksisme adalah serupa dengan modelisme yang lain, termasuk klasisme dan rasisme. Karena itu ia berusaha untuk menjelaskan ideologi power over atau berkuasa atas yang menopangnya, dan ideologi pleasure with atau kenikmatan dengan yang membebaskan dan dapat membongkar ideologi penguasaan itu. West menyimpulkan bahwa manusia di awal hidup berada dalam harmoni dengan alam, di mana mereka melihat diri mereka sebagai bagian kecil dari seluruh yang lebih besar. Dengan demikian, maka manusia harus menyesuaikan diri dengan hal itu jika mereka ingin terus hidup. Yang keempat yaitu Mary Daly, di mana dalam karya pertamanya, Mary Daly berfokus pada Tuhan sebagai paradigma bagi semua patriarki, dan memiliki argumentasi bahwa kecuali Tuhan dicabut dari kesadaran laki-laki dan perempuan, maka perempuan tidak akan pernah diberdayakan sebagai manusia yang utuh. Daly merupakan pengikut Nietzsche karena ia berpendapat bahwa dalam hal perempuan yang dianggap jahat oleh patriarki sesungguhnya adalah baik, sedangkan perempuan yang dianggap baik sesungguhnya adalah buruk. Dalam tulisannya, ia juga menolak gagasan ideal atas manusia androgen dan menggantinya dengan gagasan ideal menurutnya yaitu perempuan liar yang berada di luar maskulinitas dan feminitas. Menurut Daly, untuk menjadi utuh, maka seorang perempuan harus melepaskan identitas feminitasnya yang telah dikonstruksi oleh kebudayaan patriarki. Kemudian yang terakhir yaitu Marge Piercy. Pandangan Marge Piercy ini bisa dilihat dari novel fiksi ilmiahnya yang berjudul Woman on the Edge of Time, di mana dia menyiapkan cerita utopianya di dalam kisah kehidupan karakter Connie Ramos yang tragis, di mana Connie Ramos ini merupakan seorang perempuan Amerika Latin yang berasal dari kelas menengah ke bawah pada abad ke-20. Connie adalah seorang ibu yang memiliki anak bernama Angelina. Dikarenakan ia memiliki penghasilan yang sedikit dan telah lelah dalam menghadapi kehidupan, ia pun memukul Angelina. Karena hal itu, Connie dianggap tidak memenuhi syarat oleh pengadilan untuk dapat merawat anaknya. Imajinasi Piercy lebih radikal ketimbang Marxis karena di sini keluarga dihapuskan sebagai unit biologis dan juga ekonomi. Dalam dunia Piercy, setiap individu tidak memiliki hak milik pribadi atau anak-anak pribadi. Seorang anak dianggap sebagai sumber daya manusia yang berharga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman Malvina. Baik, di sini kami akan membahas tentang feminisme liberal. Feminisme liberal umumnya berfokus pada kesetaraan formal antara laki-laki dan perempuan. Mereka berargumen bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki kapasitas yang sama, dan karenanya harus memiliki hak dan kesempatan yang sama pula. Feminisme liberal seringkali mengadvokasi perubahan hukum dan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender. Feminisme liberal berawal dari teori politik liberal yang menghendaki manusia secara individu
untuk dijunjung tinggi, termasuk di dalamnya terdapat nilai otonomi, nilai persamaan, dan nilai moral yang tidak boleh dipaksa dan tidak diindoktrinasi dan bebas memiliki penilaian tersendiri. Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalisme. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, dasar perjuangan feminisme adalah untuk menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan, atas dasar kesempatan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Feminisme liberal melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu bukan karena patriarki, tetapi karena masalah rasionalitas. Mereka melihat terjadinya diskriminasi itu karena rasionalitas. Itu identik dengan laki-laki. Sedangkan perempuan itu rasionalitas. Rasionalitas menurut feminisme liberal yaitu ketika orang itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, artinya dia berpikir bahwa ini benar dan ini salah. Kemudian orang tersebut rasionalitas itu ketika dia berpikir bagaimana melindungi dirinya. Laki-laki dan perempuan memiliki rasionalitas karena mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kalau ada anggapan bahwa laki-laki itu rasional dan perempuan itu irasional, itu bukan karena kodrat, tetapi itu karena akses terhadap pendidikan. Dalam hal ini, jika perempuan kurang rasional dan menyelesaikan masalah, itu bukan karena mereka perempuan, tetapi karena mereka dibatasi oleh pendidikan seperti laki-laki yang bebas. Karena itu, kalau mau setara, maka harus ada akses pendidikan, akses terhadap politik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ina. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan feminisme radikal. Feminisme radikal melihat akar permasalahan ketidaksetaraan gender terletak pada sistem patriarki itu sendiri. Feminisme radikal majority masalah patriarki karena adanya pembagian jenis kelamin dan itu sangat politik sehingga perempuan terdiskriminasi. Tujuan utama feminisme radikal adalah untuk menumbangkan seluruh sistem patriarki. Feminisme radikal tidak hanya fokus pada kesetaraan formal, tetapi juga pada transformasi mendalam dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal lebih pada rasionalitas, bahwa perempuan dianggap terdiskriminasi itu karena tidak rasional. Mereka berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan pula seperti laki-laki. Tujuan utama feminisme liberal adalah untuk mencapai kesejahteraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan. Mereka ingin agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang kehidupan. Kita tahu bahwa feminisme radikal dan feminisme liberal ini adalah dua aliran dalam gerakan feminisme yang memiliki pendekatan berbeda dalam melawan sistem patriarki dan juga dalam mencapai kesetaraan gender. Tentunya masing-masing aliran ini memiliki tujuan, strategi, dan fokus yang berbeda-beda, di mana feminisme liberal ini lebih fokus pada kesetaraan formal dan
perubahan yang bertahap melalui reformasi hukum dan juga kebijakan. Sedangkan feminisme radikal sendiri memiliki tujuan untuk melakukan perubahan yang lebih mendalam dan radikal pada struktur sosial. Dari pemaparan materi kita bisa disimpulkan bahwa baik feminisme radikal maupun liberal memiliki peran penting dalam perjuangan kesetaraan gender. Sekian presentasi dari kami.